semuanya, salam kenal. Kami dari kelompok 7, kami akan membahas materi mengenai fungsi struktur dari tumbuhan dan juga hewan. Selanjutnya, marilah kita akan mendengarkan materi mengenai apa yang akan kami sampaikan. Tolong perhatikan materi dari kawan kami dengan cepat. Perkenalkan, nama saya Gilbert Valerian Sitompul, NIM saya 250 6130 5657. Sel adalah unit struktural dan fungsional dasar dari makhluk hidup, organisme, dibagi berdasarkan jumlah sel. Ada uniseluler hanya untuk satu sel, dan multiseluler yang terdiri dari banyak sel. Kedua sel tersebut berdasarkan struktur sel yang dibagi menjadi dua tipe besar, yaitu prokariot, sel yang sangat sederhana, tidak punya inti sel, seperti bakteri. Dua, eukariot, sel yang kompleks, memiliki inti sel yang terbungkus, seperti sel tumbuhan dan hewan. Sel yang hidup menunjukkan ciri-ciri kehidupan seperti aktif melakukan metabolisme, mengelola energi, dan peka terhadap lingkungan. Saya Rani Purba dengan NIM 250611000538. Cairan utama yang mengisi sel disebut dengan sitoplasma. Nah, teman-teman tahu tidak apa sih itu sitoplasma? Sitoplasma adalah larutan kental yang dimana tempatnya semua organel, bagian terkecil sel yang mengapung, seperti mitokondria, ribosom, dan kloroplas. Fungsi penting dari sitoplasma adalah untuk melakukan aliran sitoplasma yang disebut juga dengan sirkulasi, seperti sungai di dalam sel. Aliran ini dapat membantu untuk mengedarkan zat-zat penting dari organel ke seluruh bagian sel. Sedangkan pada tumbuhan, aliran ini juga seringkali didorong oleh keberadaan vakuola, yang dimana tempat penyimpanan air yang sangat besar, serta dibatasi oleh dinding sel yang membuat bentuknya kaku. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aldillah, saya dari Kehutanan C dengan NIM 2506 11000544. Kalau hewan dan tumbuhan sama-sama eukariotik, namun terdapat kunci fungsi yang membedakan dua sel tersebut. Pertama, ada dinding sel. Dinding sel berada pada tumbuhan, di mana ini memberikan bentuk yang lebih kaku dan juga perlindungan. Namun pada hewan, dinding sel ini tidak ada, sehingga memberikan bentuk yang lebih lunak. Kemudian ada yang namanya kloroplas. Ini merupakan tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Ketiga, ada yang namanya vakuola. Sel vakuola pada tumbuhan terdapat sel vakuola sentral besar, sedangkan pada hewan terdapat sel vakuola kecil ataupun bahkan tidak ada. Nah, dari perbedaan tersebut ternyata adalah kesamaan dari organel antara hewan dan juga tumbuhan, seperti membran plasma ataupun kulit pembungkus sel. Kemudian ada yang namanya mitokondria, dapur dari sel. Kemudian ada yang namanya ribosom ataupun tempat pembuat protein. Perkenalkan, nama saya Desinta Minaris Lomping dengan NIM 250612075990 dari Kehutanan kelas C. Sel adalah unit dasar kehidupan yang fungsional dan aktif. Baik sel tumbuhan maupun sel hewan adalah eukariotik, tetapi memiliki perbedaan yang struktural dan signifikan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang memberikan kekakuan dan perlindungan, serta kloroplas yang memungkinkan fotosintesis, menjadikan tumbuhan sebagai produsen. Sebaliknya, sel hewan tidak memiliki kedua struktur ini yang memungkinkannya menjadi lebih fleksibel dan bergerak sebagai konsumen. Nah, demikian tadi materi yang disampaikan oleh kelompok kami mengenai struktur dan fungsi dari hewan dan juga tumbuhan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi berguna bagi kita semua dan mudah dipahami oleh kawan-kawan sekalian tentang kekurangan dan kesalahan dari yang kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesilapan. Kami akhiri dari video ini. Bye-bye semuanya.